Yes, alhamdulillah menang. Yes, alhamdulillah menang. Jai, sesuai harapan kita bisa menang. Kalau lawannya cuma Malaysia doang, di sana jalannya menuju bandara. Pakcik sekalian silahkan pulang. Segala usia bahkan ranking FIFA, King Indo sekarang di atas kalian. Mau sombong dulu sambil nyiapin diri, karena habis ini pasti deg-degan lagi. Makanlah sikit, nanti sakit Pakcik. Harimau Melaya menyala. Walaupun Timnas Malaysia kecundang kepada Timnas Indonesia 1-0 dalam semi-final Piala AFF bawah 19 tahun, Abang bangga dengan prestasi dan semangat yang ditunjukkan oleh pemain muda Harimau Melaya. Bukan senang untuk satu tim muda yang kurang pengalaman bermain ke peringkat kebangsaan. Lebih-lebih lagi menentang pihak lawan yang kuat kat rumah diorang. Apa yang kita nampak ialah pemain muda yang berani bermain bermati-matian membawa lencana ini di dada. Semalam memang game yang sengit di mana dua pasukan pun main dengan baik. Tempo permainan Harimau Melaya terutamanya di separuh masa pertama memang laju dan kita ada peluang menjaringkan gol. Cuma finishing kurang sedikit. Masuk separuh masa kedua pula Timnas Indonesia main dengan lebih kompak dan defensif serta mementingkan counter attack. Pemain Harimau Melaya nampak letih selepas minit ke-70 dan dari situlah kita membuat kesilapan dan bolos satu gol. Tapi apa-apa pun memang game yang menghiburkan dan tahniah kepada Timnas Indonesia. Bagi kawan-kawan jiran serumpun yang kecam Harimau Melaya disebabkan kekalahan ini, abang terima. Tapi jangan lupa berterima kasih kepada man of the match Garuda iaitu Tiang Gol. Apa benda ni weh? Ada lagu yang cocok untuk pemain Malaysia ini ya. Kasihan, kasihan, aduh kasihan. Cocok kan? Cocok kan sesuai dengan Upin Ipin. Ya, lagian banyak kali gayanya. Baru masih imbang pula babak pertama udah melet-melet begitu. Apa lagi nih orang senyum-senyum. Mamam tuh pulang kau ya. Kasihan, kasihan, Setelah 10 tahun tidak pernah menang lawan Malaysia Under-19, akhirnya Indonesia berjaya menamatkan badi mereka malam tadi. Bila Indonesia menang ni, macam biasalah, banyak DM, komen pun beratus. Ada yang sampai ke tempat lain, okay? So, jangan risau, aku akan bahas game Malaysia versus Indonesia ni. Sebelum tu, aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Dah follow, mantap cuy. So, game malam tadi kita boleh nampak yang Indonesia menyerang bertubi-tubi, tapi Malaysia bertahan dengan sangat baik. Kalau aku nak compare dengan defending, tim-tim senior ataupun tim-tim under 23, aku boleh kata tim Malaysia under 19 ni lebih baik. Tak selalu sangatlah long ball, tak merepek sangat. Defending pun dia punya positioning semua cantik. Sebab itulah half time skor berakhir dengan 0-0. Tapi Indonesia under 19 ni siut betul lah. Aku tak tahu pula dia bawa legend-legend dalam bola sepak. Figo ada, Kaka ada, dan last kali diorang punya goal scorer Buffon. Buffon tak main keeper dah. Buffon yang gol. Tapi gol tu kelang kabut jugalah. Defense cuba nak keluarkan bola-bola ayam. Kena keeper, bola terkeluar balik. Dah lah, kena kaki keeper, masuk balik dalam gol. Maka Indonesia leading 1-0. Lepas dah terkono 1-0, boleh nampak yang Malaysia ni dah mula desperate. Dah mula untuk mencarikan gol. Tapi Indonesia bertahan dengan baik sampai ke hujung whistle. Agak lambat juga whistle tu ditiup. Dan akhirnya Indonesia lah yang layak ke final. Maka impian Malaysia untuk mengekalkan status juara Under-19 berakhir di sini. Dan Malaysia akan berjumpa dengan Australia. Indonesia akan berjumpa dengan Thailand. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya kepada Indonesia. Moga boleh menang lawan dengan Thailand. Alright, itu saja guys. Yang suka konten-konten bola sepak bolehlah tekan butang follow. Oke guys, jadi itu komentar dari beberapa netizen Malaysia ya, bukan hanya tiktokersnya tetapi di komentar-komentar sangat ramai ya yang saling berbalas komentar antara netizen Malaysia dan netizen Indonesia guys ya, terkait dengan pertandingan yang sudah kita saksikan bersama, yakni Indonesia melawan Malaysia U19, di mana akhirnya kita berhasil mengalahkan mereka 1-0 dan kita yang melaju ke babak final dan akan bertemu Thailand. Saya sih berharap mau bertemu dengan Australia guys ya.
karena ya bisa punya kesempatan untuk membalas nih ya. Tapi sayangnya kita akan berjumpa dengan Thailand, justru Malaysia yang nantinya akan berjumpa dengan Australia guys ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh salah satu influencer dari Malaysia tadi, dia bilang begini guys ya, jangan hanya berterima kasih kepada pemain-pemain Indonesia ya, tetapi kita harus berterima kasih juga kepada man of the match, yakni Tiang Gawang ya. Ini menurut saya suatu sindiran atau suatu kata-kata yang untuk membalas ya dari netizen-netizen Indonesia guys ya. Tapi ini merupakan hal yang biasa bagi Indonesia dan Malaysia. Kalau mengenai pertandingan bola pasti sangat panas dan sangat seru guys ya. Oke guys, kita akan mendengarkan lagi seperti apa komentar dari para netizen berikut ini. Skuad Malaysia bawah 19 tahun kita gagal ke final dalam kejuaraan ASEAN bawah 19 tahun. Perlawanan ni memang cukup hebat sekali di antara kedua-dua pasukan, tapi aku tak dapat nafikan yang pertahanan Indonesia memang cukup solid sekali. Penyerang-penyerang kita seolah-olah tiada idea apabila sampai di bahagian final third. Ruang yang tak banyak diberikan oleh pertahanan Indonesia menyukarkan kita untuk melepaskan rembatan. Tapi kita ada banyak peluang daripada sepakan penjuru dan bola-bola set piece. Masih juga kita gagal untuk convert kepada jaringan. Indonesia ambil kesempatan serangan demi serangan, percubaan demi percubaan, dan akhirnya gol pertama berhasil, dan itulah gol kemenangan buat Indonesia bawah 19 tahun. Tahniah, Indonesia ke final akan bertemu dengan pasukan Thailand. Untuk skuad Malaysia bawah 19 tahun kita, teruskan perjuangan anda. Timnas Indonesia U19 akhirnya lolos menuju final ASEAN Cup 2024 dan bertemu dengan Thailand. Malaysia dicukur habis sama Indonesia meskipun skornya cuma 1-0. Diganyang total, diganyang remuk redam mudah. Di ASEAN Cup U19 2024 ini rasanya itu tidak ada yang lebih menyenangkan kecuali setelah mengalahkan Malaysia. Ini benar-benar menyenangkan, happy sekali. Kalau nanti juara kita menang lawan Thailand, anggap aja itu bonus, meskipun itu juga menjadi target kita. Pokoknya kebanggaan kita itu ketika melawan Malaysia, ya pokoknya kehancuran Malaysia. Bukan soal kemenangan kita, tapi kehancuran Malaysia. Itu yang lebih penting, bukan kemenangannya, kehancuran Malaysia. Gue pernah hidup di Malaysia, betapa mereka tuh memandang kita tuh seperti apa. Emosional banget gue memang kalau lawan Malaysia. Ada yang nggak sepakat? Oke guys ya, jadi komentar dari netizen Indonesia ini bahwa kalau nanti kita ke final dan kita juara atau tidak juara, anggaplah itu sebagai suatu bonus ya, tidak terlalu begitu penting ya. Meskipun penting, tetapi yang lebih pentingnya lagi adalah kita berhasil mengalahkan Malaysia ya. Saya nggak tahu nih guys ya, kalau pertandingan semalam ya, timnas U19 kita kalah dari Malaysia, wah, akan ramai sekali komentar-komentar dari netizen-netizen Malaysia yang muncul entah dari mana, dari gua mana ya. Tiba-tiba saja ramai di sosial media dan mereka akan menyerang habis dengan komentar-komentar ganas mereka untuk Indonesia guys ya. Jadi memang pertandingan Indonesia dan Malaysia ini adalah pertandingan yang sangat bergengsi sekali ya. Ini pertandingan harga diri negara nih ya. Kalau kita kalah ya kita akan dipermalukan dengan komentar-komentar mereka. Beruntungnya kita menang ya. Karena kita menang, jadi kita punya punya kesempatan untuk happy-happy ya, untuk bisa berkomentar, membalas komentar mereka dengan sentilan-sentilan yang lucu-lucu ya. Dan mereka tidak berani untuk berkotek lagi ya. Mereka ya juga harus mengakui keunggulan dari timnas Indonesia ya. Emang boleh semelet itu? Assalamualaikum final, Indonesia datang. Yes, Alhamdulillah. Indonesia berhasil menang 1-0 atas Malaysia di babak semifinal. Gol tunggal Indonesia diciptakan oleh Alvarez Buffon yang juga dinobatkan sebagai player of the match dalam pertandingan ini. Pertandingan babak pertama berlangsung sangat monoton. Banyak peluang yang tidak dapat dimanfaatkan oleh timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia. Kemudian pada babak kedua dilakukan banyak perubahan, termasuk formasi yang awalnya 3-5-2 menjadi 3-4-3. Masuknya Aliansa Abdul Manan dan Rizky Afrizal membuat perubahan yang signifikan.
Serangan timnas Indonesia lebih tajam lagi. Banyak peluang yang dibuat, tapi tidak dapat mencetak gol. Hingga akhirnya Buffon mencetak gol, memanfaatkan scrimmage di depan gawang timnas Malaysia. Ya, jadwal final Indonesia melawan Thailand akan disiarkan secara langsung oleh Indosiar dan Video serta SCTV pada hari Senin 29 Juli 2024 mulai pukul 18.30. Tapi kick off-nya biasanya 19.30 guys. Prediksi kalian tentang final nanti gimana? Komentarnya sikat. Jadi Indonesia akan ketemu Thailand ya di final ya, surprisingly ya. Sebenarnya agak telat ya karena ya, Thailand udah menang duluan. But gak apa-apa ya karena ada satu kejadian yang gak boleh seujon tapi gimana gitu ya. Jadi intinya ya kalian boleh cari di IG, di TikTok, di mana-mana ada ya. Intinya gol Thailand tuh gara-gara blunder kiper Australia 19 ya. Cuma kayak menurut gue awalnya tuh gue pas tahu beritanya kayak oh ya udah blunder biasa aja gitu loh. Cuma kan gue lupa ini kan AFF ya, sebuah turnamen yang berdiri sendiri, tidak di bawah FIFA atau tidak dalam pengawasan lah. Ini bukan agenda FIFA lah. Sebagaimana kita tahu kita udah berkali-kali ya punya rasa yang seuzon ya sama turnamen ini. Dimana banyak sekali yang bermain di turnamen ini, bermain tanda kutip ya. Gimana kita tidak berpikir buruk ya? Pertama ya, sekelas Australia loh, masa? Ya oke lah, ini bola ya, ini manusia, it can happen. Cuma kayak kalau misalnya ternyata pas setelah gue nonton ya, gue coba perhatiin ya replaynya karena gue nggak nonton gamenya ya. Ini Australia tuh kayak nggak mau menang gitu loh. Aduh, gue nggak mau seujon ya, cuma kayak masa iya sih ya, Australia loh, masa iya sih. Ya semoga gue aman-aman aja ya, bahas-bahas kayak gini agak ngeri juga ya. Cuma bodo amat deh, karena ini biar membuka mata lu pada nggak usah terlalu pusing sama AFF. Naik level lah kita ke Asia, oke? Thailand, semangat Thailand. Aku dukung kamu Thailand. Aku cinta sama kamu Thailand. Cuy, aku dukung Thailand. Ahi. DG tolol, DG dongo, lu bikin konten begini maksudnya apa sih? Gue ngerti, setiap tim yang lu dukung pasti kalah karena lu adalah dark system. Gue paham. Lu ngedukung Thailand tujuannya biar Indonesia menang, bagus memang bagus lu dukung Thailand biar Indonesia menang, tapi nggak pakai ngeludah juga ya anjing DG. Gue udah kesel banget sama lu. Tolong banget nih orang bener-bener kelewatan menurut gua. Terserah dah lu kalau mau troll football yang tai yang sering lu lakuin, gua nggak peduli. Tapi jangan pernah lu ngeludah ke Indonesia ya. Gua enak banget sama konten-konten lu yang begini, beneran gua kesel gua. Tolong nih buat TikToknya ya, banned aja nih akun nih orang nih sekalian. Tau nggak, bikin kisruh aja lu di dunia bola lu. Bener-bener aneh gua sama nih orang. Kalian gimana nih ngelihatnya orang? Mungkin kalian pasti mikirnya itu mah cuma bercanda bang. Ingat ya, untuk Indonesia sampai ngeludah gitu nggak ada bercanda-bercandaan menurut gua. Itu udah kelewatan, tau nggak? Ya, nggak punya otak lu DG. Timnas Indonesia cuma menang hoki. Alah, golnya juga gol jatuh dari langit. Malaysia lebih layak ke final karena menang 11-0 lawan Brunei. Ya, kira-kira begitulah ucap dari para netizen bola Malaysia malam hari ini. Setelah Malaysia dikalahkan oleh Timnas Indonesia di bawah asuhan Indra Safri dengan skor 1-0 di babak semifinal AFF atau Asian Boys Championship U19. Gue nonton pertandingan hari ini, overall permainan Timnas better ya, lebih baik ketimbang 3 laga di fase grup. Masih banyak salah passing, salah kontrol, salah finishing masih banyak. Tapi untuk laga semifinal kali ini menurut gue udah jauh lebih improve dan sesuai lah dengan apa yang kita harapkan. Dan di VT sebelumnya juga gue udah bilang semoga bisa improve di semifinal karena lawannya bukan lawan kayak di fase grup lagi, cuma lawan Kamboja, Laos dan juga Timor Leste. Sorry, bukan Laos tapi Filipina. Jadi di semifinal tuh kan yang masuk Australia, Thailand, Malaysia, jadi lawan lebih berat. Dan hari ini Timnas U19 di bawah asuhan Indra Safri membuktikan bahwa mereka bisa improve walau tetap masih banyak melakukan kesalahan. Tapi kalau lawan Malaysia, kayak gimana pun caranya, gimana pun permainannya, menang tetaplah menang kalau lawannya Malaysia ya. Dan gue mengapresiasi seluruh penampilan dari punggawa Garuda termasuk juga staf kepelatihan dan respect buat Indra Safri. Udah gue bilang dari awal bahwa Indra Safri ini kalau level-level ASEAN mah udah hatam sama dia. Lihat aja minimal semifinal dan malam hari ini kebuktian sampai semifinal dan bahkan lolos ke final. Dan gue yakin sih di final kita akan ketemu Thailand kan. Thailand tadi sore menang lawan Australia 1-0. Gue yakin di final kita pasti menang dan kita pasti juara. Dan ya begitu memang. Coach Indra Safri ini walaupun gameplaynya nggak bagus-bagus amat, tapi dia keberuntungan dan hokinya cukup gede. Dan di sepak bola
keberuntungan dan hoki itu memang dibutuhkan gitu, suka nggak suka. Jadi kembali, jika nanti di final bisa mengalahkan Thailand, maka Bung Towel akan memiliki gorengan baru untuk membandingkan Coach STY yang belum dapat piala apa-apa dengan Indra Safri yang kalau nanti menang di final akan dapat piala lagi, AFF U19. Kita tunggu aja, ya gue sih berharap tetap juara lah. Gue gak peduli pelatihnya siapa, yang penting timnas juara dan bisa main bagus. Dan hari ini semifinal, permainannya lebih bagus daripada pertandingan terakhir lawan Timor Leste lah. Jadi gue berharap kita di final bisa menang lawan Thailand. Dan gue yakin menang sih. Indra Safri ini selalu punya hal-hal ajaib kalau main di level ASEAN. Jadi no problem lah. Gue percaya Indra Safri bisa. Oke guys, kalau misalnya nanti Coach Indra Safri dengan anak asuhnya timnas U19 berhasil memenangi dan juara untuk turnamen ini, ya, akan menjadi bahan gorengan baru untuk Bung Towel, ya, bahwa nih pelatih lokal nih bisa hebat, ya, ada piala AFF, mana nih Coach Sintayong, ya, mungkin akan bisa jadi seperti itu guys, ya. Tapi kalau menurut saya, ya tidak wajar dan tidak pantas kalau dibandingkan atau digoreng dengan hal yang seperti itu. Dasarnya kita harus mendukung, ya, semua pemain timnas kita dengan asuhan dari pelatihnya masing-masing. Tetapi ya kalau mau membandingkan kualitas dari Sintayong dengan Indra Safri ini, tentu tidak bisa kita samakan, ya. Pasti ada perbedaan yang jelas. Coach Sintayong berada di atas daripada pelatih dari Indra Safri, ya. Dan selama dia memimpin timnas kita, ya jelas dia sudah ada beberapa prestasi yang menurut saya luar biasa, ya, berhasil membawa timnas kita kemarin untuk Piala Asia guys, ya, mencapai babak semifinal, dan bahkan dia mengantar timnas kita ini satu-satunya dari perwakilan Asia Tenggara yang nanti akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, serta Indonesia juga sudah dipastikan lolos langsung ke Piala Asia tahun 2027, ya. Ini suatu prestasi yang sangat bagus bagi Coach Sintayong, ya. Jadi mohon jangan karena Indonesia juara AFF ini lantas kita merendahkan Sintayong, banding-bandingkan Indra Safri dengan Sintayong, bahwa Indra Safri ini di atas dari Sintayong dan sebagainya, ya. Bukan berarti saya mau mengkerdilkan atau merendahkan Coach Indra Safri, ya. Tetapi janganlah kita merendahkan Sintayong kalau semisalnya Indonesia dengan Coach Indra Safri ini memenangi pertarungan atau pertandingan ini guys. Indonesia menang tipis tapi bikin harga diri tetap terjaga. Kata-kata ini layak kita sematkan untuk pertandingan tadi malam antara Indonesia melawan Malaysia U19. Meski Indonesia menang tipis 1-0, meski Indonesia menang susah payah atas Malaysia, tapi gol Buffon itu betul-betul menyelamatkan wajah Indonesia, menyelamatkan harga diri netizen Indonesia dari serbuan bulian dari warga Malaysia guys kalau misalnya Indonesia kalah. Dengan hasil ini maka Indonesia layak menuju babak final dan akan bertemu dengan Thailand, yang mana Thailand secara dramatis menang 1-0 atas Australia. Gila, kita berharap jumpanya lawan Australia, tapi ternyata Indonesia akan bertemu dengan Thailand. Oke, kita akan review pertandingan antara Malaysia dengan Indonesia U19 kali ini guys. Di babak pertama, pertandingan antara Malaysia dengan Indonesia ini tergolong membosankan di babak pertama. Karena apa? Karena memang Indonesia final. Betul. 2-3 Indo kalah. Jangan ya dek ya. Mau kalahin Indra Safri di AFF U19? Jangan ya dek ya. Oke, jadi timnas Indonesia U19 kita berhasil masuk ke final Piala AFF U19 setelah mengalahkan Malaysia dengan skor tipis aja 0-1 lewat gol sematawayang dari Alvarezi Buffon. Ya, tidak ada yang terlalu spesial dari gol ini. Gol bisa dibilang jatuh dari langit ya. Hoki, emang dari umpan cantik dari Welber sebenarnya awalnya, tapi ada kemelut dan Alvarezi Buffon bisa dapat bola, nendang, dan ya sempat kena deflect juga dan gol intinya. Jujur, timnas kita mainnya nggak bagus. Masih banyak banget yang perlu diperbaiki di final nanti, tapi balik lagi, ya menang ya tetap menang gitu loh. Di laga ini passing-passing gak jalan, kebanyakan ngoper balik ke belakang ya. Tapi semua mulai lebih rapi di saat Rizky Afrizal dan Arliansyah masuk ya, jauh lebih hidup dan lebih nyerang.
Tapi satu, Jens Raven ini pemain istimewa cuy. Bener-bener dia bisa holding the ball dengan sangat bagus di depan ya. Pilihan-pilihannya juga tepat, operannya bagus, dan dia juga satu lagi mau bantu bertahan. Satu lagi, Welber Jardim ini pemain ada di mana-mana. Bener-bener dia kerja keras banget, ada di mana-mana. Ini pemain wajib banget kita jaga, semoga developmentnya bisa sangat-sangat baik. Terima kasih atas perjuangannya untuk seluruh pemain timnas Indonesia. Semangat recovery untuk final nanti, semoga bisa lebih baik lagi. Hampir aja 7 hari 7 malam dibully mulu kita di medsos sama pendukung timnas Malaysia. Udah, yang penting kita menang. Yuk kita komen semua. Let's go! Makan dulu nah, biar sedikit. Kesehatanmu kasihan. Cuma pertandingan bola itu. Kalau menang itu hal yang wajar. Oh, jangan nangis nah, jangan nangis. Upin kalah, kasihan delo. Upin kalah, kasihan delo. Boleh? Boleh. Perasaan saya buat datang final bagus sekali. Kita sudah tahu kita kerja keras. Semua teman-teman mereka fokus buat latihan. Seperti sekarang harus konsentrasi lagi, fokus lagi buat latihan, buat datang final kita juara. Ya. Guys. Kakak, come on, yeah, come on. Come on! Come on! Nonton hatimu! Hati tidak kuatku! Ayo! James! Go! Hey! Come on! Vamos! Ya! Let's go. Ayo. Kejap. Wah! Final! Crazy! Come on, Ikram! Come on! 18 ya. Balik. Full time. Timnas Asuhan Sapri ya. Coach Indra Sapri maksud gue ya. Ntar gue ditegur lagi. Bang, lu sopan bang sama yang tua bang. Iya, Coach Indra Sapri ya. Berhasil mengalahkan Malaysia ya. Dengan skor 1-0. Pasti ada catatan. Gue kan pandit abal-abal dan soto ya. Masa iya dari gue gak ada catatan? Tetep ada. Kalau cuma mau lihat menang kalah doang, menonton kelas meeting aja dah. Oke, dari pertama ya, line up ya. Jadi di match ini Indra Sapri menurunkan formasi 3-5-2 di atas kertas ya. Dengan Mufli sama si Donitri yang jadi wingbacknya. Kalau gue sih gak masalah ya, mau dia main 3-5-2, 4-3-3, 3-4-3 terserah. Yang penting pemain ngerti game plan dan Sapri punya game plan gitu loh. Cuma ada satu pertanyaan di kepala gue, Ini gak bisa apa ini ya, si Lakaka ini gak dimainin satu match aja. Nih kalau jujur ya, kalau lu mau main 3-5-2, setahu gua ya, gua kan soto ya. Kalau lu main 3-5-2, 2 striker di depan itu nggak boleh yang punya tipikal sama, karena bakal berat nantinya. Bayangin ya, Jens Raven sama Kakak ini tipikal sama ini, sama-sama target man. Menurut gue ya Kakak ini males banget orangnya, aneh. Kalau kayak Hoki Caraka di timnas senior masih oke lah, dia mau ngepres orang. Ini orang cuma jogging doang, bawa-bawa komplek juga bisa. Mondar-mandir doang dia kayak satpam. Capek gue. Dan terbukti ketika dia ditarik ya, gameplay timnas jadi lebih bagus, jadi lebih fluid gitu loh.
Karena si Raven itu jadi target man yang lebih jelas dibandingin dia berdua sama kakak. Lah kakak maksud gue. Karena kalau misalnya dia berdua ya, kayak terisolasi gitu di depan. Tapi surprisingly ya, timnasnya Sapri ini tadi mainnya bagus loh menurut gue. Yang gak sejelek sebelum-sebelumnya lah. Dia bisa mendominasi Malaysia, nyerang mulu loh. Walaupun ya masih banyak ya skill individu-individu, terus kayak salah-salah passing. But it's okay. Progress. Dan kalau kalian banding-bandingin Sapri sama Southgate, menurut gue dia tuh bukan Southgate ya. Dia tuh Allegri ya. Malaysia tuh jadi bingung. Kayak terhipnotis gitu loh Malaysia. So apapun itu ya, hasilnya udah ada, kita final ketemu Thailand. Balik lagi, ini adalah progres. Indra Sapri juga ngomong di press conference, targetnya adalah AFC. Gue setuju, gue dukung Coach Sapri. Semangat ya, balik lagi ini timnas yang bakal jadi pondasi timnas Indonesia ke depan nih. Good luck Sapri. Harimau Malaya di Antul Jenny. Dia punya coach macam orang jahat dalam Squid Game tu. Stres aku tengok Malaysia main. Selamat tinggal Malaysia. Tapi dapat babak Malaysia. Gameplay ke laut, attack ke laut, midfield ke laut. Otak. Lawan tim Indonesia pun masuk gua. Hai, lepas ni malas lah kita nak layan bola lagi lepas ni. Okey. Jadi siapa yang mahukan kekalahan? Tapi kita harus terima kegagalan Hero dia makin nak Wira Fazira guys. Minta Presiden FAM letak jawatan. Kau tunggu apa lagi? Kalau takut dipukul ombak, Presiden FM, Jangan join Datuk FAM. Hamidin. Bola sepak ni dah jadi budaya rakyat Malaysia. Penyokong ni dah anggap bola sepak ni macam dia orang yang punya. Azama. Dia orang lebih kuat daripada kita. Lupakan kekalahan yang lepas. Aku tak suka kalah, kau tahu benda tu kan? So jangan takut. Is the team ready? Kim Panggon guys. Macam buku Kim Panggon tu ya. Kalau projek KPG ni gagal, Datuk akan letak jawatan kan? Orang hati busuk akan jadi benda-benda tak elok. Afrin Syauqi. Kau salahkan dia salahkan kau. Bila nak settle? Dan tak nak main bola dah lepas ni. Ibu minta maaf Dan. Ibu tak dapat Wanida nak bagi Imran keluarga yang baik. guys. Kita satu dia jadi team. mak kepada Kalau Makin. kita nak ubah mentaliti bola sepak Douglas Lim. kita kena cuba sesuatu yang lain daripada apa yang biasa kita buat. Emilia Anderson. Jangan takut dengan perubahan. Syed Nak Syed dalam juga kepala pelakon dia. otak kita ni, kita ada untuk satu sama lain. Kita all out. Penyokong sejati selalunya menerima kekalahan pasukan ataupun menang. Itu baru namanya penyokong sejati, penyokong Harimau Malaya. Faisal Halim. Kerja Aeon Big. Oh, dahsyat. Cameo ujung dia tu dahsyat. Okay guys, kali ni aku buat konten lain sikit. Aku terpanggil untuk review movie Harimau Malaya di Antul Jenny ni. Satu lagi movie pasal bola sepak negara kita selepas bola-bola sebelum ni. Tapi apa yang menarik bagi aku, dia punya pengarah dan juga pelakon-pelakon yang ada dalam filem ni lah. Pengarah Afrin Syauqi, kita semua tahu dah banyak movie box office yang dia buat, and pelakon dia bukan biasa-biasa guys. Filem ni akan keluar 15 hari bulan Ogos ni, and jom ramai-ramai kita sebu sinema and support local filem Harimau Malaya di Antul Jenny ni. Oke guys ya, jadi Malaysia akan membuatkan sebuah film ya, film lokal yang ya mungkin menceritakan tentang sepak bola dari Malaysia ini guys ya. Silakan bagi teman-teman yang mungkin tertarik untuk menyaksikan filmnya, silakan saksikan ya. Nah guys, kita balik lagi ya ke timnas U19, dan saya pribadi perlu mengucapkan selamat ya pada timnas U19 kita yang sudah berhasil lolos sampai ke babak final dan nantinya akan bertemu dengan Thailand. Tentu kita harus selalu mendukung perjuangan dari adik-adik kita ini agar nanti mereka bisa juara AFF untuk timnas U19 ya. Nah nanti guys ya, kedepannya ada AFF lagi ya untuk timnas senior. Saya belum mendapatkan berita yang pasti guys ya terkait skuad manakah nanti yang akan diturunkan untuk AFF ya yang senior, apakah nanti dipakai atau menggunakan timnas senior yang akan bertanding ke kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, ataukah timnas U23 kita, U20 atau malah U19 ini ya. Nah itu masih belum ada informasi resmi guys ya. Namun
harapan saya adalah jangan sampai kita menurunkan skuad inti kita, ya, timnas Indonesia yang nanti mau berlaga di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, ya. Biarlah untuk AFF dipilih lapisan 2 K3 atau timnas U23, ya, atau di bawah itu juga nggak apa-apa, ya. Yang terpenting skuad inti kita ini dipersiapkan untuk hal-hal yang sudah jelas di depan mata kita, ya. Target kita adalah ingin lolos ke Piala Dunia 2026, ya. Oleh karena itu skuad inti kita ini harus punya persiapan khusus, ya. Punya persiapan penuh, dan mereka harus kita spesialkan untuk pertandingan-pertandingan yang lebih penting, ya. Dikhawatirkan ketika nanti konsentrasi juga di AFF, ya, mereka bertanding juga di AFF, malah nanti membuat 1, 2, 3 pemain kita cedera, dan itu tentu sangat berbahaya nih ketika nanti mereka tidak bisa bertanding atau bermain di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Oleh karena itu harapan saya bahwa AFF mendatang untuk senior jangan sampai kita menurunkan skuad inti kita, ya. Skuad inti benar-benar kita persiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, karena itu kita akan melawan lawan-lawan yang berat, berjumpa dengan tim-tim yang sudah langganan Piala Dunia, dan tentu kita punya harapan, misi yang besar bahwa timnas kita bisa mendapatkan hasil terbaik lolos ke Piala Dunia, ya. Dan saya sekali lagi guys, saya selalu mengucapkan kata-kata itu, mengatakan hal yang sama, karena saya yakin bahwa ketika kita mengatakan seperti itu akan menjadi doa dan semoga bisa dikabulkan. Amin. Oke guys, sekali lagi selamat untuk adik-adik timnas U19 kita. Semoga terima kasih, kalian hebat, kalian sudah menyelamatkan wajah bangsa dan negara kita, terutama netizen-netizen Indonesia, ya, untuk tidak dipermalukan oleh netizen dari Malaysia guys, ya. Dan tetap semangat, semoga kalian bisa menjadi juara untuk turnamen AFF tahun ini, ya, untuk U19. Oke guys, sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.